Halo Tribuners, jumpa kembali di Bincang Bola yang selalu hadir ke ruang Anda setiap pekan dan tentu akan memperbincangkan seputar bola internasional, tapi tak lepas juga kita kadang-kadang kita membicarakan sepak bola yang ada di tanah air. Untuk kali ini saya tidak sendiri, saya Diki Fadiar Juhud, ditemani oleh Bung Opik yang ada di sana menjauh. Halo, apa kabar Bung Opik? Halo Bung Diki, apa kabar? Ya, Kabar Bung saya Opik, baik. kita kembali seru-seruan di sini di Bincang Bola ya. Kali Ya ini yang kan? akan jadi bahasan kita di Bincang Bola, gosipnya udah santer banget dan memang sudah terjadi dan kayaknya juga Tribuners sudah menunggu-nunggu juga apa yang akan jadi topik pembicaraan kita di Bincang Bola kali ini ya. Ini Bung Opik, seputar Frank Lampard yang dipecat dari Chelsea nih. Kayaknya Bung Opik Ya, juga sudah mengikuti benar informasi dan berita-berita yang sudah beredar ya. Gimana nih menurut pandangan Bung Opik tentang Frank Lampard ini ya? Seputar kenapa mungkin ada yang ya bisa di kita kenal ya. Chelsea dikenal sebagai tim yang nggak sabaran, apalagi kan pemiliknya Roman Abramovich juga dia seorang yang ambisius. Jadi ketika melihat timnya di bawah, timnya melempem, kurang greget, ya dia pasti akan mencari solusi dan solusi tercepatnya mungkin dia ganti pelatih. Karena memang pelatih itu yang punya skema permainan seperti apa, yang tahu harusnya tahu potensi pemain seperti apa, jadi mereka bisa memanfaatkan kelebihan tim untuk bisa meraih kemenangan, dan ini tidak bisa dicapai oleh Frank Lampard dalam beberapa pekan terakhir, dan akhirnya dia harus dilengserkan dari kursi pelatih Chelsea gitu kan. Wah, ini penggantinya siapa nih yang udah ada ininya? Ya banget, tanpa waktu lama Chelsea Hmm. udah punya penggantinya. Dia ada Thomas Tuchel, dia bekas pelatih Borussia Dortmund dan juga PSG. Terus ininya siapa dia si Thomas itu bagaimana cara meracik kalau strategi dan ininya sebenarnya kalau perbandingan dengan Frank Lampard ini di mana nih Bung Opik? Apa lebih unggul atau gimana? Ya, Thomas Tuchel sama seperti Frank Lampard, sebenarnya Thomas Tuchel juga dia melatih bagus, cuman mungkin apa sih istilahnya, eh, pengalamannya masih sebenarnya masih agak diragukan. Memang Thomas Tuchel pelatih bagus ya. Dia ketika di PSG dia bawa PSG beberapa kali juara di Ligue 1, di Liga Prancis juga, kompetisi-kompetisi domestik lainnya. Cuman ya itu dia, Liga Prancis kan tidak seketat Liga Inggris, tidak seketat Liga Liga Italia atau Liga Spanyol yang di mana Liga Prancis itu sangat, ya PSG mendominasi karena kekuatan finansialnya. Mereka bisa beli Mbappe, mereka bisa mendatangkan pemain-pemain bagus, sementara tim-tim yang lainnya tidak seagresif PSG di bursa transfer. Dan ini yang membuat PSG sangat dominan di Prancis dalam beberapa tahun terakhir gitu Kang. Jadi Thomas Tuchel juga sebenarnya kualitasnya belum begitu terlihat untuk menangani tim besar di liga-liga yang ketat. Nah, gitu. Ya, Kan Thomas kenapa Tuchel Chelsea juga pilih diberhentikan dari PSG. Chelsea sendiri kenapa pilih Thomas ini gitu? Ketimbang ada mungkin kan pelatih-pelatih lain yang kebetulan juga lagi nganggur juga nih, ada beberapa yang lagi nganggur nih. Ya. Pelatih-pelatih lain sebenarnya yang anggur banyak, mungkin cuma yang mau yang mau mungkin melatih sama mungkin istilahnya Roman Abramovich juga melihat bahwa filosofi Thomas Tuchel ketika di PSG bisa Hmm. diterapkan di Chelsea. Ya, ya, ya. Misalnya dengan permainan, ya itu yang mungkin yang ingin dikembalikan oleh Abramovich di Chelsea gitu. Jadi dia merekrut, mendatangkan Thomas Tuchel untuk menangani The Blues Iya, iya, hingga iya. 1,5 tahun. Ini gambarannya kayak apa nih, Bung Opik, kalau Chelsea sekarang ditangani oleh Bung Thomas ini ya? Apa akan dibikin kayak PSG gitu? Atau apa yang terlintas mungkin pandangan dari Bung Opik nih? Ya kalau saya melihat
mungkin Thomas Tuchel juga dia punya punya skema tersendiri. Dia memang tim yang dia melatih tim dan timnya skemanya menyerang. Nah, mungkin dia akan mencari pemain-pemain yang juga cocok dengan skemanya. Pemain-pemain Chelsea sekarang yang ada bagus sebenarnya kan. Cuman mungkin ada yang kurang cocok dengan Thomas Tuchel dan mungkin nanti Thomas Tuchel akan mencari penggantinya gitu kan. Mencari bongkar pasang pemain juga ya? Sesuai dengan skemanya. Apa kan? Pasti bongkar pasang pemain juga berarti kan untuk mencocokkan. Ya, itu bisa jadi. Apalagi kan sekarang bursa transfer masih buka. Betul. Itu bisa saja terjadi. Cuman mungkin kalau misalnya terlalu mepet juga bisa mungkin bongkar pasang pemainnya nanti pas ketika bursa transfer setelah musim ini habis kan. Gitu. Terus kalau sebenarnya prestasinya selain di PSG ada catatan khusus nggak? Bung Opi punya ininya Thomas. Ya, sebagai kalau pelatih gitu ya? Selain di PSG ya di Borussia Dortmund pernah juara juga, tapi di DFB Pokal bukan juara Liga Jermannya. Ketika di Borussia Dortmund ya kebanyakan gelar juaranya ya diraih ketika dia menangani PSG gitu kan. Iya. Ini kan Frank Lampard dipecat nih, terus masuk Thomas. Nah sekarang jadi kepikiran, Frank Lampard ini kemana nih dari Chelsea ini? Apa ke Persib kali? Sama-sama biru. Sama-sama biru soalnya. Oke, jadi mungkin Frank Lampard juga ya dia ini dulu lah, sekarang rehat dulu lah. Mungkin dia juga harus melihat apa sih yang salah dengan skema permainan yang diusungnya ketika di Chelsea. Dia bagus misalnya ketika di Derby County, tapi kan itu Derby County mainnya di Liga Satunya Liga Inggris gitu ya kan ya. Iya. Di Championship. Jadi ya itu juga sebenarnya suatu berkah mungkin bagi Frank Lampard ketika tiba-tiba dia belum teruji langsung diambil oleh tim sekelas Chelsea. Dan kita tahu Chelsea timnya ambisius, mereka pasti ingin meraih gelar juara. Nah, dan ketika itu tidak terpenuhi, ya risiko pemecatan semakin besar. Iya, berarti belum ada ininya ya, di mana dia akan melatih gitu ya. Belum ada bocoran kayak gitu. Padahal kan kasihan dia, istrinya lagi hamil ya, gosip-gosipnya begitu nih. Ya. Oh ya, ini Bung Opik, kalau sekarang ini ya, kalau lihat komposisi Chelsea ini, kira-kira apa yang diuntungkan dan dirugikan dengan kehadiran ini pelatih baru ini ya? Menurut Bung Opik gimana nih? Ya, Chelsea sebenarnya tim yang secara pemain gitu kan dihuni oleh pemain-pemain yang berkualitas dari lini belakang sampai lini depan. Ya. Apalagi ketika bursa transfer awal musim Chelsea belanjanya jor-joran, mereka mau beli 5 pemain kalau nggak salah dengan harga yang dengan uang yang cukup fantastis gitu. Mereka menghabiskan sekitar lebih dari 200 juta pound sterling. Itu kan ukurannya sangat besar lah. Cuman mereka juga di awal-awal bagus. Bahkan sempat jadi pemuncak klasemen di Liga Inggris. Sayangnya mereka tidak konsisten. Ketika kalah, terus sulit meraih kemenangan, dan akhirnya beberapa pekan terakhir mereka seringnya kalah gitu ketika di Liga Primer. Berbeda ketika misalnya mereka di Liga Champions mereka udah lolos, terus juga kemarin di Piala FA mereka lolos, tapi kan lawannya di bawah, dan itu tidak bisa menyelamatkan Frank Lampard dari pemecatan. Dan sebenarnya secara materi pemain bagus, cuman mungkin nanti Thomas Tuchel akan melihat sisi mana yang masih jadi kelemahan. Memang gosip-gosipnya ada beberapa pemain yang katanya pemain PSG yang akan diboyong ke Stamford Bridge. Jangan-jangan yang kemarin pemain-pemain yang sudah dibeli Lampard itu ditendang terus dibawa yang baru itu ya? Kan kurang tajinya kurang gitu, kayak si Matteo atau apa? Kalau misalnya Thomas Tuchel melihat performa mereka kurang atau tidak sesuai dengan skema permainan yang diusungnya, yang strategi permainan yang diterapkan, ya bisa jadi pemain-pemain yang ada sekarang
akan hengkang, gitu kan. Akan dibiarkan pergi, dipinjamkan atau bahkan dijual. Iya pasti ya ada yang datang, ada yang itu ya pergi ya. Iya, Iya iya. iya. Kalau dari hitung-hitungan klasemen, apa Thomas ini bisa membawa Chelsea juara kira-kira ini dari amatan Bung Opik nih? Kalau melihat klasmen, Kang, Eh, secara ini klasemen memang sekarang ke-9 ya? ke 10 sekarang, Kang. Ke-10, waduh. Dia ada di 10 dengan posisi dengan poin 29. Secara ini Hmm, memang ketinggalan jauh dari pemuncak klasmen Manchester City yang poinnya 41. Cuman ini masih pertengahan musim, kan. Masih ya ada ya. 19 pertandingan Masih banyak waktu yang untuk bakal ini ya. dilakoni sama Chelsea dan tim-tim lain. Nah, ini sebenarnya ini juga bisa jadi peluang sebenarnya. Peluang Chelsea untuk juara belum tertutup. Dan tinggal bagaimana Thomas Tuchel bisa memulihkan kepercayaan diri pemain Chelsea dan juga bisa konsisten meraih kemenangan. Itu jadi kunci Chelsea untuk kembali ke papan atas dan bersaing dengan tim-tim lain untuk menjadi juara. Karena kalau secara hitungan matematis masih sangat mungkin. Melihat Hmm. komposisi pemain juga Chelsea sebenarnya bagus gitu ya dibanding misalnya tim-tim yang ada di atasnya seperti misalnya West Ham atau Aston Villa yang ada posisinya ada di atas Chelsea gitu kan. Jadi masih ada waktu untuk bisa bebenah juga ya, biar terus bisa jadi yang pertama. Ini di atasnya soalnya kan masih ada Arsenal, Aston Villa, berat juga ya, Ya, Tottenham. Wah ya. Nah ini sebenarnya kan makin kencang nih tentang apa pemecatan Frank Lampard ini ya, Bung Opik dari Chelsea ya. Padahal orang-orang sudah apa ya ibaratnya kalau ada Lampard pasti Chelsea lah gitu kayak gitu. Udah apa namanya di benak itu udah pastilah Chelsea itu Lampard pasti udah identik lah. identik kayak gitu. Nah ini sebenarnya apa sih yang melatar belakangi sebenarnya gitu? Mungkin ada bocoran info yang lebih tajam lagi nih Bung Opik. Kenapa sebenarnya ini Lampard dipecat ini? Ya, Frank Lampard itu memang identik dengan Chelsea. Dia pemain yang lama membela Chelsea bahkan jadi istilahnya pemegang rekor juga di Chelsea. Cuman sebagai pemain dia bagus, sebagai pelatih kan belum tentu, belum tentu dia bagus. Hmm. Apalagi karir kepelatihannya juga belum terlalu lama dan belum menunjukkan bahwa dia mampu menangani tim besar. Nah, Hmm. ketika dia ke Chelsea di awal-awal juga sebenarnya dia langsung kalah gitu ya, cuman perlahan-lahan dia bisa menaikkan performa Chelsea sehingga bisa masuk ke 4 besar dan lolos ke Champion musim ini. Cuman ya itu tadi, Chelsea adalah tim yang ambisius. Dia sering gonta-ganti pelatih. Meskipun pelatihnya bawa Chelsea juara, tapi misalnya dia bisa juara Liga Inggris, tapi dia nggak bisa juara Liga Champion diganti. Dia bisa berprestasi di Eropa, tapi dia nggak bisa berprestasi di Inggris diganti ya. Itu menjadi catatan tersendiri bagi Chelsea yang memang bagi pelatih yang akan melatih Chelsea ya memang ambisinya seperti itu. Jadi Roman Abramovich tidak hanya puas misalnya saya pengen juara di domestik, mereka juga pengen juara di Eropa. Nah itu tidak bisa dilakukan oleh Lampard meskipun memang dia waktunya masih belum masih hampir tahun setengah lah kalau bisa dibilang ya bahwa Lampard menangani Chelsea ya sebenarnya kalau mau berproses ya tidak bisa seperti itu gitu. Misalnya kalau kita mau melihat Liverpool dengan Jurgen Klopp-nya yang sabar gitu ya, dia istilahnya tidak tergesa-gesa untuk mengganti pelatih, ya itu sebenarnya bisa ditiru cuman ya itu tadi pemilik klub punya kuasa dengan klub yang dimiliki jadi ya udahlah ya ketika misalnya tidak bisa memenuhi ekspektasi ya sudah dia diganti gitu. Ini curhatannya si Lampard ini gimana nih setelah dipecat ini ada komen-komen yang mungkin
ada bocorannya Bung Opik punya ini kena perasaan ketika dipecat ini gimana nih? Ya dia sedih tapi dia nerima juga. Ah, Soalnya ya bagaimana lagi ya, resiko pelatih manajer ya seperti itu gitu. Ketika misalnya ya. meleset dikit ya udahlah, eh, harus siap-siap untuk kehilangan ini gitu, kehilangan pekerjaan, nganggur. Tapi ya kalau misalnya dia memang ini dia, saya yakin Lampard pasti akan kembali lagi melatih dan bisa jadi pelatih yang bagus karena memang sebenarnya dia pelatih yang bagus, cuma mungkin eh, gangguan faktor cedera segala macam, dan Yo. terus pemain-pemain barunya juga telat nyetel. Nah itu jadi apa sih, jadi catatan tersendiri bagi Frank Lampard untuk kedepannya seperti apa, karena dia belanja pemain cukup cukup wah gitu ya musim ini, Hmm. cuman hasilnya tidak tidak memuaskan gitu. Sebenarnya dia kecewa nggak sih kalau dipecat gitu, Bung Opik? Lawan Ya, Lampard nih. kecewa sih pasti. Hah? Ya kecewa pasti kan. Apalagi kan emang dia identik dengan Chelsea gitu ya. Iya, Dia iya. digadang-gadang bakal membawa Chelsea menuju kejayaan. Terus dia juga di awal musim Hmm. sempat istilah dengan ada di papan atas, bahkan ada di Hmm, hmm, puncak hmm. klasmen, sudah digadang-gadang bahwa wah ini nih calon juara gitu. Chelsea jadi salah satu calon juara musim ini. Cuman ya Hmm. karena tidak konsisten permainannya, ya itulah akhirnya Chelsea Hmm, hmm. sekarang melorot ke papan tengah. Oke deh. Ya, demikianlah. Kayaknya Bung Opik itu bincang-bincangnya udah seru banget nih di bincang bola seputar Frank Lampard ya. Yang kasihan juga sih kalau lihat dari ini kita yang jadi penikmat bola jadi wah kok jadi kirain nggak akan dipecat atau ada apa gitu. Ini kan musim pandemi begini lagi ya. Kasihan nganggurnya ntar. Oke, Bung Tapi Opik. tenang, Terima kasih Bung Opik. banyak, Kenapa? tenang, tenang, duit pesangonnya banyak kayaknya. Oh iya, lebih kenceng ya. Ya, Bung Opik, makasih Bung Opik ya. Kita Ya, bincang bola lagi nanti mungkin di topik yang lebih seru lagi, tema-tema yang oke, dan kita akan selalu memberikan update kepada Tribuners dan mudah-mudahan juga ada sesuatu yang bisa diambil oleh terutama para penikmat bola di tanah air ya. Dan kita akan jumpa lagi nih nanti di bincang bola selanjutnya ya, Bung Opik ya. Jangan ya. lupa 3M tuh nggak pakai masker tuh, nggak pakai masker. Kan Oh iya sendirian ya? Iya. Begitulah Tribuners, kita sudah cukupkan sampai di sini untuk bincang bola kali ini dan jangan lupa 3M, kenakan masker kalau kita keluar rumah beraktivitas, kemudian juga jangan lupa cuci tangan kalau kita juga selesai beraktivitas di luar dan kalau kita bergabung dengan rekan-rekan ataupun kerja di luar, jaga jarak. Saya Diki Fadiar Juhud dan di sana ada Bung Taufik Ismail, pamit dari ruang Anda. Salam olahraga.